Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, terima kasih atas kehadirannya hari ini pada pagi ini di kegiatan kita yaitu konseling kelompok. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Hamzah bisa pimpin doa? Silakan Hamzah. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan konseling pada pagi hari ini, karena kita berdoa sesuai dengan agama dan syariat. Doa dimulai. Baiklah, sebelum melaksanakan konseling, kita Ibu ada pretest. Pretest ini silahkan kalian isi sesuai dengan yang kalian rasakan saat ini. Kalau kalian merasa memang belum merasa seperti itu, silahkan diisi. Jadi di sini akan ada sekitar 15 pertanyaan. Berikut ini adalah skala. Skala ini untuk menilai proses berjalannya konseling kita pada pagi hari ini sampai nanti di sesi di hari kedua, di pertemuan kedua, apakah ada pemahaman yang tertanam di dalam diri kalian tentang apa yang akan kita lakukan hari ini dan esok hari. Baiklah, silakan Hamzah. Baiklah, untuk memulai mungkin Ibu perkenalkan, Ibu di sini sebagai guru bimbingan konseling kalian. Kalau nama Ibu rasa kalian sudah tahu ya, nama Ibu. Di sini Ibu sebagai pemimpin konseling kelompok kalian. Nah, silahkan boleh kita berkenalan dimulai dari sebelah kanan Ibu. Bisa perkenalkan nama, hobinya apa, dan apa sih kekuatan kamu? Apa sih kelebihan kamu? Apapun, misalkan, oh aku ini. Silakan sambil berdiri, tidak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Gaikal dari kelas 12 1. Hobi saya adalah menyanyi dan bermain alat musik seperti piano dan gitar. Dan kelebihan saya kalau bidang seni. Wah, oke, terima kasih Hamzah. Silakan selanjutnya. Jadi, perkenalkan nama saya Benar Cahaya, saya dari kelas 12 1. Jadi saya memiliki hobi berenang serta membaca buku-buku yang berhubungan serta. Dan saya memiliki kelebihan dapat berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya, seperti masyarakat luas ataupun lingkungan darat. Oke, senang berkomunikasi. Baik, selanjutnya. Kelebihannya di bidang seni, apa menggambar? Ya, oke, thank you. Saya mendapatkan kelebihan saya bersosialisasi. Oke, mudah bersosialisasi Indi. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Diklat dari Amal Tahu. Saya suka menyanyi dan mendengarkan musik. Kelebihan saya ada di saya bisa menyanyi dan saya juga suka bersosialisasi dan bisa bicara di depan. Wah, hebat ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alisa Tenarina. Saya dari kelas 1. Hobi saya adalah membaca, menyanyi dan menari. Saya memiliki kelebihan dari bersosialisasi dengan orang sekitar, lalu menyukai hal-hal yang berbau dengan. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya Ibu ada games. Games ini adalah, baik saya bagikan dulu kertas. Kertas, masing-masing satu ya, boleh dua.
Lebih? Kurang? Cukup kertasnya? Lebih satu. Di games ini adalah siapa aku. Kalian bebas, bukan diri kalian masing-masing ya. Kalian bebas membuat teka-teki, di mana di dalam kertas ini adalah karakter dari teman kalian yang ada di sini yang tidak kalian ketahui. Paham maksud Ibu? Oh, misalkan, oh dia sukanya di kelas, dia seorang pemimpin misalkan. Dia mempunyai banyak teman. Dan ciri khas lainnya yang akan sulit ditebak, yang hanya mungkin kalian yang tahu. Nah, silahkan nanti kalian tulis di sini dan kalian akan, teman-teman lainnya yang akan menebak. Oke? Boleh? Boleh ya. Oke. Ya, kalian bebas. Hamzah mau menuliskan Della boleh, Tania boleh, Indi boleh, Julia boleh. Siapa yang akan Hamzah pilih sebagai teka-teki di kertas Hamzah? Satu orang saja, oke? Ya, silakan mau mulai duluan. Ya, silakan yang mau mulai duluan, tebak siapa akunya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Oke, tolong dibacakan. Siapa aku? Siapa aku? Aku selalu bernyanyi ketika di kelas. Selalu bernyanyi ketika di kelas. Jawab, Hamzah. Hamzah, benar, Nika? Boleh dibaca satu lagi nggak? Boleh, boleh. Satu lagi. Kamus kimia. Kamus Kamus kimia. Hamzah, wah hebat. Teman-temannya yang tidak bisa menebak, silahkan diberikan ke Hamzah. Mungkin dia tidak sadar selama ini kalau dia adalah yang paling suka bernyanyi dan punya kamus kimia. Oke, baik. Adalah konseling. Jadi setiap orang itu adalah agen perubahan. Bagaimana kita bisa merubah diri kita sendiri dan berdampak itu ke lingkungan yang ada di sekitar kita. Di dalam konseling kelompok ini, menurut kalian apa sih yang akan kita tuju? Ada nggak sih etika-etika yang perlu kita terapkan di dalam konseling ini? Ada yang bisa menyampaikan? Oke, gimana sih kita ini kan akan konseling? Tujuan kita untuk konseling ini yang kalian inginkan apa sih? Oke. Jawab akan kebingungan kami. Iya. Terus mendapatkan arahan. Oke, tentang permasalahan yang ada ya. Iya. Selanjutnya ada yang bisa menambahkan dari apa yang dikatakan ini ke? Mungkin dapat mengungkapkan perasaan atau ekspresi yang belum terungkap sama ini. Oke, baiklah. Menurut Hamzah bagaimana? Menurut saya pada konser ini dapat mengatasi permasalahan kami. Pendapat Julia? Oke. Oke. Ibu ingin kalian menuliskan tujuan apa yang ingin kalian capai nantinya di dalam konseling kelompok kita ini. Oke.
ternyata dari tujuan-tujuan kalian tadi ternyata kita mempunyai permasalahan yang sama ya. Nah, iya. Baik, Ibu tekankan lagi pada hari ini, saat ini kita konseling, kita di dalam konseling kita mempunyai permasalahan yang sama yang akan kita pecahkan bersama. Di dalam konseling kelompok itu ada etika-etika yang harus kita penuhi. Yang pertama itu apa etikanya? Kita harus menjaga rahasia kita bertujuh ini. Ya, kita harus menjaga rahasia. Apa yang kita sampaikan di dalam forum ini berarti hanya akan ada di kita yang mengetahui. Paham? Yang kedua, apa itu? Yang kedua adalah kita harus terbuka. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kita memang harus benar-benar membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk melakukan konseling kelompok ini. Oke, baiklah. Kita lanjutkan kembali. Ada yang ingat tadi sampai di mana kita? Keinginan. Etika konseling kita. Apa tujuan konseling kita? Ada yang bisa mengulas kembali? Ada yang bisa mengulas kembali? Etika konseling itu ada pertama menjaga rahasia, yang kedua lebih terbuka, dan yang ketiga toleransi. Oke, benar yang Enika sampaikan. Jadi saat kita konseling nanti, mohon untuk kita batas di kita, cukup di ruangan ini dan kita yang tahu, dan tolong untuk kedepannya lebih terbuka kembali ya. Baiklah, ternyata dari tujuan kalian konseling sudah kalian tempelkan tadi, ternyata kita punya kesamaan ya, kesamaan permasalahan. Nah, sekarang apakah ada yang bersedia mengungkapkan permasalahannya terlebih dahulu? Ada yang bersedia untuk menyampaikan permasalahan yang kalian alami terlebih dahulu? Oke, baiklah, Julia, Putri, Odora, silakan. Ya. Elektrik kan sangat berat untuk perempuan. Tapi yang tersebut adalah minat saya. Jadi saya harus gimana? Lanjut aku memilih jurusan yang lain. Oke, ada yang mempunyai permasalahan serupa sama Julia? Ada yang punya permasalahan serupa? Boleh, silakan ungkapkan permasalahannya. Jadi apa? Iya. Sedangkan ditentukan oleh orang tua itu menjadi dan pendidik itu sebenarnya tidak akan Oke. Ada yang bisa menanggapi dari permasalahan Julia dan Indi, atau ada permasalahan kalian yang hampir-hampir sama? Ada permasalahan yang sama? Hamzah, boleh Hamzah? Hamzah, silakan Hamzah. Menurut kamu permasalahan Indi, permasalahan Julia dan Indi? Kalau buat Julia, menurut saya menjadi seorang perempuan atau laki-laki itu tidak mempengaruhi tentang apa yang kita sukai gitu. Jadi kalau kau meminati itu, tentunya kita ingin. Menurut Hamzah seperti itu. Oke. Ada yang mau menanggapi permasalahan Indi? Susah ya permasalahan Indi? Oke, oh iya. Menurut Tania? Kalau kuliah itu panjang terus tidak bisa tidak ikhlas tapi harus jalan gitu. Kalau Tania sendiri punya permasalahan apa? Kalau Tania lebih ke bingung melakukan jurusan lain selain itu. Oke, berarti sudah mempunyai jurusan pertama. Berarti selain itu ada jurusan lain yang akan dipilih. Iya. Oke. Yang lainnya, ada yang mau menanggapi atau membicarakan apa yang sedang dialami atau yang sedang permasalahan yang kalian hadapi? Aku bingung di universitas yang pertama. Sebenarnya kemarin itu kan pengen nyoba di Brawijaya. Itu kan kan. Oke. Tapi yang gimana tuh mungkin nggak akan lulus gitu. Oh ya. Kenapa kok bisa berpendapat seperti itu? Sayangnya banyak kan, jurusannya juga masuk Oke. Menurut Dewa, dari permasalahannya si Enke? dan hati yang dipilih. Ayo coba deh kak. Oke. Wah, semangat. Oke, Hamzah, apa menurutmu dan apa permasalahannya? Maksud dari saya? Ya. Oke, dapat mendapatkan kalau kita misalnya tahu nama itu kita bisa bantu. Oke, Hamzah, permasalahan pribadi yang Hamzah sekarang alami apa? Oke, Tania. Sama seperti Tania, berarti? Iya sudah, Dewa. Boleh bicara?
kalau tuh minat di dinas. Dirasa. Yang menjadi kendala? Menjadi kendala mungkin belum banyak kalau gitu sesuatu. Oke. Kalau yang menjadi kendalanya si Tania? Bingung, bingung Masih kebingungan. yang minatnya selain di sini apa? Karena bingung juga lingkupnya kayak mana. Indi, permasalahannya tadi? Sesuai dengan orang tua tadi. Oke. Ika, permasalahan terbesarmu ternyata kendalanya ada di mana? Nah, tidak lagi karena orang tua nyaraninnya kalau soal program jalan itu ke UNY aja. Aku pengen juga ke UNY, Bu. Tapi di sisi lain aku pengen ke UPN. Banyak. UNY, Brawijaya, UPN. Oke, Udayana. Oke, wow, semakin banyak. Makanya semakin bingung. Orang tua yang tahu nggak sih Brawijaya karena kayak sekali. Gua Udayana ini terlalu jauh. Itu pelajar orang tua. Yang ketiga kalau UPN ini orang tua sering tinggi juga kan peringkat-peringkat di Indonesia. UPN ini kayak udah kali. Kenapa nggak ngambil yang 15 aja? Iya. Kayak sih kan masuk, kan ini. Oke. Menurut kalian bagaimana dengan Enike? Bagaimana dia tadi bangkit? Sampai 5. Menurut kami mungkin satu yang memang tahu minatnya Sesuai dengan hati. Jadi coba dipikir kalau Oke, kita punya data ya. Kalian sudah kemarin psikotes, sudah. Kalian sudah dibagi nilai 4 semester, tinggal melangkah sebentar lagi ke semester 5. Oke, sudah punya data itu? Sudah. Dari data hasil psikotes sudah dibaca? Sudah. Oke, siapa yang mau membicarakan dulu hasil data yang ada di diri kalian? dari awal dari sih. Enggak, dari data hasil psikotes yang dari saran, terus minat umumnya. Enggak boleh. Iya, boleh. Dulu hasil psikotes, saran atau rekomendasi yang saya terima adalah Iya. Teknik biologi, desain komunikasi visual, dan buku. Oke, Del. Dalam dunia saran, sekolah kedinasan, kedokteran, kita ini kesehatan masyarakat. Oke, Julia, bagaimana dengan hasil psikotesnya? Gimana? Manajemen, ilmu geografi, kesehatan masyarakat. Indi? Oke, kesehatan ya. Enike? Pilihan bisa dikatakan saya bangga di kelompok saya. Ada komunikasi, kesehatan masyarakat dan kedokteran. Komunikasi, kesehatan masyarakat, dan kedokteran. Tanya? Berdasarkan hasil tes, sarannya adalah kedokteran, desain komunikasi visual, dan hubungan internasional. Oke. Sudah punya data? Berarti silakan lihat nilai 4 semester. Berapa tadi nilai 4 semesternya? Dari hasil psikotes, nilai 4 semester. Boleh? Oke, berapa nilainya? 82,7. Ya, Bella? Julia? 85. Ini? 83. Oke. Enika? 89. Tanya? 90,50. Oke. Nah, kalian kan sudah mempunyai data kan? Data itu akan kita analisis. Nah, dari data itu kita analisis di mana sih kekuatan diri kita, apa sih kelemahan-kelemahan kita, apa sih permasalahan yang kita punya tadi. Oke, ada yang diminati. Ada menambah pengetahuan baru tentang program studi yang tadinya saya tidak tahu. Oke, banyak sekali ternyata ya. Bikin tambah pusing, bikin tambah bingung. Oke, baiklah. Mungkin dari hasil psikotes, dari nilai, kita akan menganalisis kekuatan dan kelebihan kalian masing-masing nantinya. Kemarin kita sudah mengungkapkan masalah-masalah kita, kendala-kendala kita di dalam menentukan tujuan, jurusan, program studi apa, universitas apa yang akan kita pilih nantinya setelah lulus di SMA. Nah, dari sana kalian kemarin sudah Ibu tayangkan juga jenis-jenis program studi yang ada di universitas yang akan menjadi bahan pertimbangan kalian. Kita juga sudah menganalisis data melalui nilai raport dan hasil psikotes. Baiklah, dari data yang sudah ada sebelumnya sudah dirangkum. Masing-masing peserta didik, masing-masing kalian sudah merangkum apa saja sih jurusan yang akan saya pilih nantinya. Terus apa aja, terus alasannya mau memilih program studi itu. Jadi dikembalikan kembali ya, Julia. Hamza, ini. Baiklah. Ada yang bersedia untuk menyampaikan apa sih kekuatan saya, kelemahan saya
sih hasil dari analisis nilai rapor saya? Apa sih hasil dari nilai saya? Boleh? Siapa yang bersedia duluan? Oke, Eda silakan. Kekuatan Boleh. ada pun kekuatan yang bisa mendukung pilihan mungkin dibacakan tiga jurusan. Dari tiga jurusan yang akan saya pilih di perguruan tinggi nanti, yang pertama ilmu komunikasi, yang kedua ilmu kesehatan masyarakat, dan yang ketiga pendidikan sastra Indonesia. Tiga jurusan yang disarankan dari hasil psikotes, yang pertama ilmu komunikasi, yang kedua ilmu kesehatan masyarakat, dan yang ketiga kedokteran. Tiga minat umum saya sesuai dengan hasil psikotes ada medical, social service, dan clerical. Alasan saya memilih program studi tersebut, saya yakin dan percaya bahwa prodi yang saya pilih memiliki banyak sekali prospek kerja dan dapat membawa saya kepada cita-cita saya. Adapun kekuatan-kekuatan yang bisa mendukung pilihan saya di jurusan yang saya pilih, yang pertama, saya dapat berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, saya mudah beradaptasi. Yang ketiga, mudah berteman. Yang keempat, suka bersosialisasi. Dan yang kelima, nilai saya yang cukup memadai. Adapun kelemahan yang bisa menghambat pilihan saya untuk menentukan jurusan di studi lanjut. Yang pertama, saya cukup lemah dalam berbahasa Inggris. Yang kedua, rasa malas. Apa saja yang sudah saya lakukan untuk mencapai tujuan di perguruan tinggi? Yang pertama, saya sudah meningkatkan nilai pembelajaran di sekolah terhadap mata pelajaran yang bersangkutan dengan jurusan saya. Dan yang kedua, saya lolos masuk ke eligible. Pendapat orang tua saya terhadap pilihan-pilihan saya di studi lanjut. Mereka mendukung penuh dan menyetujui pilihan yang saya pilih. Oke, dari Erika tadi, ada yang ingin mengomentari, ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi. Jadi Erika ini pilihannya komunikasi, ilmu kesehatan masyarakat, dan pendidikan sastra Indonesia. Terus yang akan dia pilih, yang akan dia pilih itu komunikasi sama kesehatan masyarakat dan pendidikan sastra Indonesia. Kelebihannya Erika ini mudah beradaptasi, nilainya bagus, tapi dia punya kelemahan di bahasa Inggris. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Menurut saya, bahasa Inggris itu bisa diasah, bisa berjalannya waktu. Jadi bahasa Inggris itu bisa dipelajari selagi kita mengambil jurusan tersebut. Jadi menurut Anda, Erika cocoknya di mana? Menurut saya pribadi, Erika cocok di ilmu komunikasi. Oke, menurut Tania Erika cocok di ilmu komunikasi. Terus yang lain, ada tanggapan? Gimana dengan Hamzah tanggapannya untuk Erika? Menurut saya juga Erika cocok di komunikasi. Nggak ada yang lain? Erika juga cocok di ilmu komunikasi. Menurut Julia juga cocok di komunikasi. Kenapa? Karena Erika pintar menyusun kata. Erika pintar menyusun kata, Pak Erika. Oke, menurut Jihan? Kesehatan masyarakat, ternyata Jihan punya pendapat lain. Emang kenapa? Peduli. Oh, Erika itu peduli sangat. Oh, dia ini punya bahasa interpersonal ke orang lain, kelebihan interpersonal. Jadi menurut Jihan, Erika bagusnya di kesehatan masyarakat. Kalau menurut Indi? Menurut saya, Erika cocok di pendidikan sastra Indonesia. Kenapa? Karena Erika bisa berbicara di depan umum dan bahasa Indonesianya bagus. Berarti jadi ada yang bisa kita tarik dari teman-teman kita. Berarti Erika ini punya berkomunikasi dengan pribadian yang hangat, dan yang terakhir kata Indi tadi Bisa berbicara. bisa berbicara tentang ini. Bagus ya, Erika. Jadi kita akan memikirkan. Oke, yang selanjutnya.
Dari Hamzah, ada yang ingin berkomentar? Iya, Tania, Enike, boleh. Indi dan ingin berkomentar untuk Hamzah. Tania sama Enike, boleh, siapa duluan? Kalau menurut aku pribadi, Hamzah ini lebih condong dari kesehariannya lebih condong ke DKV atau yang berbau-bau multimedia, Bu. DKV. Iya. DKV itu berarti gambar ya? Iya. Karena dia juga kemarin punya jiwa seni. Ya oke. Lagi? Ada lagi? Tania sependapat sama Nika, Bu. Menurut Tania, Hamzah ini cocok di hal-hal yang berbau seni-seni kayak gitu. Karena di desain komunikasi visual mungkin minat dan bakat Hamzah dapat tersalurkan. Iya. Hamzah ada pendapat lain ya dari teman-temannya. Julia mau kasih pendapat untuk Hamzah? Hamzah cocok di mana? Hamzah kan kelebihannya di bidang seni, jadi Oh, jadi Hamzah dari geologi, tambang, dan informatika yang kamu inginkan, teman-temanmu sepertinya kamu cocok deh di DKV. Ya, berarti sekarang sudah ada 4 masukannya bersama teman-teman. Oke, next. Ya. Akhirnya kita sudah menentukan masing-masing dari pilihan kita. Kita sudah punya pilihan utama, kita sudah punya alternatif pilihan, sudah kita uji apa itu kelebihan dan kekurangannya, dan kita dapatkan kesimpulan masing-masing. Sekarang ada video terakhir sebagai penguatan yang akan Ibu perlihatkan kepada kalian semua. Bagaimana seseorang bisa mewujudkan cita-citanya dan mencapai cita-citanya. Pada akhir sesi konseling kelompok kita, bagaimana sudah mempunyai pencerahan? sudah Baiklah, alhamdulillah sudah punya pilihan 1 dan 2. Pilihan 1 dan 2 ini nanti akan dikeluarkan kembali ya. Selanjutnya akan ada konseling lanjutan jika memang masih nantinya masih bingung, masih tetap bingung. Terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya pada konseling kali ini, atas keaktifannya juga dalam diskusi. Ibu akhiri konseling pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah, silakan berdoa pada hari ini. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu.